Selamat datang di podcast Kata Anak Jenderal, selalu ada suara kesehatan dari generasi Sudirman. Nama saya Diah Woro dan saya akan membersamai podcast kita untuk hari ini. Nah, kita akan berbicara tentang talasemia dan saat ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yaitu Dr. Latif Rujito, Magister Sains Medicine. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Kak Woro. Ya baik, kita langsung saja ya dok ya. Boleh. Pertanyaan pertama adalah mengenai apa itu talasemia. Barangkali dokter bisa menjelaskan. Ya, talasemia itu adalah kelainan darah yang menyebabkan penurunan hemoglobin. Nah, yang ini yang penting, diturunkan ini dari kedua orang tuanya. Oke. Ini sederhananya seperti itu, Bu. Oke, iya. Nah, kemudian apakah talasemia ada jenis-jenisnya dok? Jenis-jenis talasemia. Ya, untuk klinis, dokter akan mengenal 3 jenis talasemia. Talasemia mayor, talasemia minor, dan di tengah-tengahnya itu talasemia intermedia. Oke. Jenisnya 3 itu. Mau dijelaskan lebih lanjut? Boleh dok, silakan. Baik. Yang mayor itu adalah sebenarnya yang talasemia sebenarnya. Artinya yang kita lihat di pasien sebenarnya di rumah sakit adalah yang talasemia mayor. Kalau yang talasemia minor itu adalah orang tuanya. Nah, yang bisa membedakan adalah kalau yang talasemia mayor itu adalah yang penyakitnya sendiri, jadi harus ditata laksanai. Kalau yang minor itu orangnya seperti kita saja, sehat saja. Gitu. Baik dok. Nah kalau seperti itu, kalau di Indonesia sendiri kondisinya seperti apa dok? Apakah memang banyak atau bagaimana dok? Kalau prevalensi di Indonesia secara jumlah itu kita termasuk di antara negara yang cukup tinggi prevalensinya. Kalau dari angka itu sekitar ya 10% sampai 15% itu orang penduduk Indonesia yang normal itu berpotensi membawa gen penyebab talasemia di tubuhnya. Prevalensi untuk pembawa sifat. Kalau untuk jumlah pasiennya sekarang terdata sekitar 10 ribuan. Itu yang terdata. Berarti kan mungkin bisa ada yang lebih dari situ pasti itu. Berarti masih ada pasien-pasien yang atau orang-orang yang memang penyandang talasemia yang belum terdata begitu ya dok ya? Iya pastinya, karena kan ya, ada keterbatasan fasilitas, sumber daya, ya, macam-macam lah. Oke, ya. Bagaimana kira-kira mungkin pendengar kita juga perlu tahu ya dok, bagaimana tanda-tanda awal seorang itu bisa diduga kalau dia itu adalah penyandang talasemia? Baik, seperti tadi saya sampaikan, untuk yang mayor itu yang sakit sebenarnya. Dan dia sakitnya itu kelihatan dari awal kehidupan. Biasanya dari usia 6 bulan sampai 1 tahun, bayi itu akan kelihatan. Tanda awalnya adalah seperti anemia. Yang lainnya misalnya tumbuhnya berlambat. Ya. Kemudian katakanlah secara fisiknya dia akan mengalami perbedaan dengan teman-teman sekitarnya. Yang terutama karena pucatnya itu. Jadi tanda awal adalah yang pucat itu di awal kehidupan. Kalau yang minor, karena dia adalah pembawa sifat, seperti orang normal saja, seperti kita, dia tidak akan terlihat gejalanya. Nah, di antara itu, yang intermediate tadi adalah dia sakit, tetapi tidak seperti yang mayor. Kalau mayor biasanya dari awal tahun kehidupan itu dia bisa muncul ya, dan dia harus mulai dari situ pelaksanaan untuk terapinya. Kalau yang intermediate biasanya diantaranya, mungkin usianya timbul pada usia 10 tahun, 12 tahun, begitu dia baru muncul gejalanya, begitu. Jadi sela-selanya. Oke, berarti talasemia itu diturunkan sejak lahir. Ya. Bagi para penderita mayor itu nanti akan sudah kelihatan sejak lahir, sejak bayi. Ya. Dan untuk yang pembawa sifat itu tidak kelihatan sama sekali gitu ya dok ya. Dan di antara itu ada intermedia yang mungkin muncul gejalanya setelah agak terlambat gitu ya. Oke, ya. Terima kasih banyak dok. Ya. Nah kemudian begini dok, kalau untuk mengetahui, kalau tadi kan dari ciri fisiknya ya dok ya kita bisa tahu. Kalau yang berhubungan dengan proses diagnostiknya gitu oleh dokter atau yang lain, barangkali bisa dijelaskan dok? Baik, dokter biasanya ketika untuk yang klinis, yang mayor, pasti akan kelihatan dari pemeriksaan fisiknya ya, di anemia dan picture itu. Kalau untuk diagnosis yang laboratorium, kita mengenal ada 3 tingkatan. Yang pertama tadi, secara laboratorium, HB-nya akan turun. Kemudian ada beberapa indeks lah, kalau misalnya di teman-teman di rumah sakit akan melihatnya ada indeks MCV, indeks MCH, itu turun semuanya. Itu di level pertama. Maka pada orang-orang yang yang mayor itu akan ngedrop sekali. Kalau untuk yang minor dia akan slightly turun dikit saja. Bahkan ada yang normal, artinya HB-nya dia normal saja. Itu untuk yang minor. Kalau misalnya dia kedetek di saat-saat itu pertama ya, screening pertama kan kelihatan kecenderungannya ke arah sana, maka dilanjutkan ke level kedua untuk memastikan terutama yang minor. Itu apakah dia membawa salah satu fraksi dari hemoglobin yaitu HbA2 itu lebih tinggi daripada yang normal, orang normal begitu.
Nah, itu akan bisa terdeteksi untuk minor. Kalau mayor akan kelihatan pasti dia akan misalnya HbF-nya tinggi, HbA-nya yang rendah. HbA itu adult ya. Hb adult orang dewasa dia akan turun drastis gitu. Kalau misalnya yang tadi yang minor belum kedetek di level kedua tadi, bisa dilanjutkan ke level ketiga yaitu yang level DA. Tapi umumnya pada level kedua 95% lah teman-teman yang minor tadi yang normal di saat itu bisa kedetek apakah dia membawa atau tidak. Kalau yang mayor dari awal bisa kedetek gitu. Ya, baik ya. Terima kasih dok. Jadi proses diagnosanya dilakukan di laboratorium ya dok yes, ya? Betul. Dilakukan di laboratorium, kemudian dikonsultasikan kepada dokter dan akan terlihat beberapa penanda tubuh yang kemudian akan menunjukkan apakah yang bersangkutan itu menyandang thalassemia mayor, kemudian minor ya. Atau yang intermediate juga bisa kelihatan ya dok ya? Cuma agak lebih sedikit. Ya, baik ya. Yang selanjutnya pengobatannya nih dok. Kalau boleh tahu dok, ini barangkali juga pendengar juga ingin tahu mengenai pengobatannya. Apakah thalassemia ini bisa diobati dan apakah kemudian bisa sembuh atau gimana dok? Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya nih. Artinya untuk thalassemia saat ini belum ya secara rutin itu bisa dilakukan terapi definitif. Tapi kalau untuk terapi suportifnya agar dia bisa survive dan kemudian melakukan kehidupan secara normal itu ada. Yang pertama, teman-teman thalassemia mayor itu harus menjalani transfusi sejak awal ketika didiagnosis. Biasanya umur 1 tahun tadi. Dia harus transfusi terus setiap bulan dan dia ketika transfusi itu dia juga harus mengkonsumsi beberapa obat. Karena ketika orang mentransfusi darahnya itu kan memasukkan beberapa zat besi lah atau secara kasarnya itu karena kan sel darah merah kan terdiri dari besi. Nah itu ketika numpuk terus-menerus karena ditransfusi setiap bulan, teman-teman thalassemia mayor juga harus mengkonsumsi obat yang namanya kelasi besi. Nah, itu untuk membuang karena besi itu tidak bisa keluar sendiri, harus dibantu dengan obat. Sama juga itu harus dikonsumsi setiap hari selama hidupnya. Itu ya, itu untuk terapi suportif teman-teman thalassemia mayor. Kalau untuk minor nggak perlu pengobatan karena kan dia normal saja seperti kita saja, tapi dia membawa begitu loh. Jadi kalau pertanyaannya adalah terkait dengan yang mayor, maka dia harus transfusi sejak lahir, sejak terdiagnosis sampai dewasa begitu terus-menerus. Ya, berarti memang pengobatan itu dilakukan untuk mempertahankan kondisi gitu ya dok ya. Ya, jadi bukan untuk istilahnya untuk kesembuhan gitu ya. Jadi yang disebut dengan terapi suportif seperti itu. Baik dokter, kalau tadi dokter juga sempat menyinggung ya dok. Jadi memang selain transfusi itu perlu ada mengkonsumsi obat-obatan lagi ya dok ya gitu. Jadi tidak hanya cukup untuk transfusi tapi untuk kelasi karena adanya tadi ya dok ya besi yang masuk terus tiap bulan itu. Tiap bulan setiap kali transfusi itu nanti akan ada penumpukan zat besi yang harus dikeluarkan gitu ya dok. Ada efeknya dok kalau nanti besi itu tidak dikeluarkan? Kalau misalnya teman-teman thalassemia mayor tidak dibantu dengan konsumsi untuk kelasi besi itu, maka besi akan menumpuk di dalam tubuhnya. Kematian teman-teman thalassemia mayor itu biasanya karena kondisi penumpukan zat besi pada jantungnya, pada pankreasnya. Jadi teman-teman thalassemia mayor itu meninggal karena diabetes, meninggal karena jantung, begitu. Pada awal-awal sebelum ada konsumsi kelasi besi disupport oleh pemerintah, teman-teman thalassemia mayor biasanya meninggal pada usia-usia awal. Tapi sekarang dengan bantuan pemerintah, bantuan BPJS yang sangat bagus ya, saya kira teman-teman thalassemia bisa sama dengan kita asalkan dia transfusi rutin dan kelasi besi itu ya. Oke, ya baik. Ya dok, jadi saat ini sudah semakin didukung oleh pemerintah dengan ada penyediaan obat gitu. Jadi barangkali bagi teman-teman yang menyandang thalassemia sekarang ini tidak cukup dengan transfusi saja ya dok ya, tapi juga harus rutin mengkonsumsi obat-obatan kelasi besi. Baik, terima kasih dokter informasi mengenai pengobatannya. Ini satu lagi saya tambahkan. Silakan. Saat ini sedang dikembangkan transplantasi sum-sum tulang. Iya. Itu menjadi harapan baru, tetapi memang belum jadi terapi rutin atau tata laksana rutin karena biayanya mahal, kemudian syarat-syaratnya tinggi begitu ya. Dan itu sebenarnya bisa menjadi harapan untuk kedepannya lah. Gitu. Sekarang juga sedang ada upaya-upaya dari para peneliti untuk mengobati tadi thalassemia dengan mengganti gen yang normal sebenarnya. Tapi itu masih dalam kerangka lab. Tapi suatu saat pasti akan sampai sana. Ya, berarti ada harapan baru yang terkait dengan tadi mungkin ini bisa disebut sebagai pengobatan yang definitif gitu ya dok ya. Pengobatan yang nanti bisa dalam tanda kutip menyembuhkan gitu, tapi masih dalam
tahap di laboratorium yang untuk terapi yang genetika dan yang transplantasi susun tulang itu masih belum ya dok ya, belum jadi apa namanya tata laksana rutin. Ya, tapi belum. Untuk apa namanya site-nya, kemudian rumah sakit yang menyediakan itu sebenarnya sudah ada. Oke, gitu. Ya. Jadi masih masih belum banyak dilakukan ya dok, betul, ya. Betul. Nah, begini Dokter Lantip, kita kan tadi sudah membahas tentang talasemia cukup banyak ya dok ya, tentang apa itu talasemia, kemudian bagaimana itu diturunkan, kemudian bagaimana cara pengobatannya. Nah, sekarang kita bahas tentang pencegahannya nih dok. Siap. Kalau tadi dari cerita dokter, itu talasemia itu kan diturunkan dari kedua orang tuanya ya dok ya. Jadi tidak bisa satu pihak saja gitu. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa ini diturunkan dari ibu atau dari ayah gitu, tapi dua-duanya ya dok ya. Nah, terkait dengan itu dok, apakah kira-kira ada upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan munculnya kelahiran talasemia mayor yang baru dok? Misalnya untuk pasangan yang belum menikah atau misalnya kalau pasangan itu sudah menikah gitu, bagaimana dok? Ya, mungkin seperti lihat di gambar nih, jadi talasemia yang mayor pasti diturunkan dari kedua orang tuanya, tidak hanya berasal dari satu orang tuanya, bukan ayah atau ibunya, tapi harus ayah dan ibunya sebagai pembawa sifat gitu. Kalau kita lihat dari gambar, maka kalau misalnya ayah dan ibu membawa sebagai pembawa sifat, maka bisa nurun ke anaknya sebagai talasemia mayor itu sebesar begitu terlihat 25%. Kemudian yang resesif, yang membawa dia mempunyai angka 50% dan yang sehat adalah 25%. Ini adalah angka setiap kelahiran. Jangan sampai dipahami ketika misalnya anaknya pertama terkena mayor, berarti anak kedua sehat. Enggak, tapi ini adalah bentuk penurunan setiap kelahiran. Begitu. Tadi disampaikan untuk upaya ya, agar tidak terjadi dari talasemia mayor yang 25% tadi. Maka kita harus tahu status diri kita, status dari teman-teman yang nanti akan melakukan pernikahan. Apakah dirinya membawa atau tidak. Tapi caranya berarti kita harus melakukan screening. Teman-teman yang sehat harus melakukan screening dirinya. Apakah di dalam darahnya terkandung sifat talasemia. Mau tahu di mana tempatnya? Di mana dok? Jadi tempat untuk melakukan pemeriksaan screening tadi, teman-teman bisa datang ke puskesmas ya, kemudian laboratorium swasta ya, atau ke rumah sakit. Saya kira bisa untuk melakukan screening talasemia sejak awal. Dan ketika dari situ teman-teman bisa datang, kemudian nanti akan didiagnosis oleh dokter apakah dari darah yang diambil itu memiliki kecenderungan untuk punya sifat bakat talasemia. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Dokter Lantip. Berarti memang harus diketahui, kita harus mengetahui sendiri gitu ya, apakah pembawa atau tidak gitu, sehingga nantinya harapannya ketika nanti misalnya mau menikah atau mencari pasangan itu diupayakan untuk mencari pasangan yang bukan pembawa sifat gitu ya dok. Jadi resiko untuk menurunkan mendapat keturunan dengan talasemia mayornya menurun gitu ya dok ya. Tapi masih ini ya dok, aman ya dok ya kalau talasemia minor gitu ya dok, nggak ada masalah ya dok ya. Betul, ini yang harus dipahami oleh teman-teman bahwasanya ketika mungkin teman-teman yang sudah curious kemudian langsung melakukan pemeriksaan di puskesmas itu. Kemudian dokternya mendiagnosis, iya, kemudian Anda adalah talasemia minor. Kemudian drop atau down. Nggak usah, karena Anda adalah sehat seperti orang normal biasa saja. Yang perlu diperhatikan adalah rencana ketika nanti mau melakukan pernikahan. Ketika tahu dirinya kita misalnya adalah pembawa, maka usahakanlah pasangan kita adalah pasangan yang normal. Maka ajaklah pacar Anda, misalnya kalau Anda punya pacar atau calonnya, ajaklah periksa juga. Ketika sudah diperiksa dan ternyata normal, alhamdulillah, artinya Anda bisa melakukan rencana pernikahan dengan normal saja, biasa saja. Kalau seandainya, misal Anda positif dalam artian membawa, pasangan Anda, pacar Anda, juga membawa, dia sehat tapi membawa. Terus gimana? Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Memang hukum di Indonesia belum bisa memisahkan namanya. Jangan dok, sudah cinta gimana ya dok ya? Iya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Maka biasanya yang dilakukan oleh kita secara keilmuan mengajak teman-teman yang minor dan minor menikah itu kita harus mulai aware dari awal. Katakanlah misalnya beberapa menyarankan untuk teman-teman yang sudah pengalaman itu adopsi. Pertama itu yang artinya tidak punya anak biologis dari dirinya sendiri. Atau misalnya kalau punya anak biologis
dari dirinya sendiri bisa melakukan prenatal diagnosis namanya. Oke. Jadi melakukan tes di anaknya, apakah anaknya itu akan menderita mayor atau tidak. Terutama mayor ya. Iya. Karena kan kalau misalnya kan normal sehat saja. Iya, normal nggak masalah ya, Dok, nggak ya? masalah. Dicek anak lahir, ada sedang hamil, dicek. Nah, ketika dia mayor, memang di Indonesia belum bisa dilakukan abortus abortus medis gitu ya, nggak boleh begitu. Tapi kan secara secara mungkin kesiapan mungkin akan lebih siap gitu loh. Kalau beberapa di negara bisa progresif, dia boleh digugurkan. Tapi kalau untuk Indonesia memang saat ini belum bisa gitu loh. Gitu. Jadi prenatal diagnosis bisa dilakukan sebelum anak itu dilahirkan gitu. Begitu, Bor. Iya. Baik, terima kasih, Dok. Jadi memang ada ada banyak cara, Dok. Jadi yang pertama itu pesannya adalah thalassemia minor itu nggak masalah, tidak ada masalah. Yang penting perlu diperhatikan adalah nantinya ketika mencari pasangan itu diupayakan pasangannya itu yang normal. Kalaupun misalnya tidak gitu, masih ada jalan gitu dengan cara berkonsultasi dengan dokter, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pada janinnya ya, Dok ya. Jadi pada saat hamil untuk mendeteksi apakah janin tersebut ada kemungkinan akan menjadi penyandang thalassemia mayor atau tidak gitu. Syukur-syukur tidak gitu. Dan ada juga opsi untuk adopsi gitu. Ya, jadi semakin jelas, Dok, sekarang. Nah, kalau sekarang satu lagi, Dok, yang terkait dengan itu. Nah, ini sejauh mana ya, Dok ya, edukasi terhadap masyarakat atau pemberian informasi kepada masyarakat itu dilakukan, Dok. Dan kemudian menurut dokter peran pemerintah dan organisasi kesehatan baik itu dari pemerintah maupun dari swasta itu bisa ikut membantu untuk mensosialisasikan seperti ini, Dok, informasi-informasi tentang thalassemia ke masyarakat. Jadi betul kan salah satu pilar untuk melakukan pencegahan thalassemia adalah edukasi massal yang memang harus dimiliki oleh pengetahuan thalassemia dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Berkaca dari teman-teman negara yang sudah berhasil dalam artian pencegahan, mereka setiap warganya itu sudah tahu terkait dengan thalassemia. Nah, tadi untuk peran pemerintah itu bisa melalui misalnya peran edukasi lah di kurikulum masing-masing SMP, SMA, perguruan tinggi itu ada sela-sela untuk menjelaskan bagaimana penurunan thalassemia, mungkin bagaimana cara pencegahan thalassemia mulai mulai diselenggarakan di level pendidikan. Di level pemerintah daerah saya kira juga tadi kayak pembukaan terkait dengan situs-situs pemeriksaan laboratorium ya, agar memudahkan masyarakat untuk mengakses ketika dia mau melakukan pemeriksaan screening itu juga difasilitasi. Mungkin masuk ke BPJS saya kira akan lebih baik ketika teman-teman BPJS itu bisa membuka peran untuk melakukan tes massal pada orang-orang saya itu kan sangat bagus gitu. Iya, baik ya. Jadi memang edukasi itu memegang peranan sangat penting ya, Dok ya. Apa ada harapan ya, Dokter, terkait dengan program untuk lebih istilahnya mengurangi gitu ya, Dok, mengurangi jumlah kelahiran bayi-bayi dengan thalassemia mayor, Dok? Harapan kita yang di teman-teman yang pemerhati thalassemia memang ada regulasi yang sifatnya nasional gitu ya, membantu masyarakat terkait dengan edukasinya, terkait dengan penyediaan fasilitas, terkait dengan cara diagnosisnya macam-macam itu difasilitasi oleh pemerintah. Sebenarnya itu harapan kita semuanya. Untuk teman-teman yang tadi yang belum menikah, harapan kita juga tadi mulai aware terhadap dirinya. Karena kehidupan masa depan Anda kan tergantung juga dari diri Anda. Nah, jadi harapannya teman-teman mulai sekarang bisa tadi sadar, kemudian secara mandiri lah melakukan pemeriksaan darahnya untuk mengetahui apakah minor atau tidak. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan yang sangat informatif, Dok. Barangkali ada yang khusus gitu, pesan yang khusus bisa disampaikan kepada mungkin teman-teman yang sekarang menyandang thalassemia atau mungkin kepada generasi muda kita ya, Dok ya, terkait dengan pencegahan thalassemia. Kalau untuk teman-teman pasien thalassemia, saya kira rutin melakukan transfusi rutin ya. Kemudian melakukan konsumsi kelasi besi yang rutin ya. Suplemen dari dokter itu harus dikonsumsi secara rutin setiap hari, jangan sampai telat ya, itu untuk penderita, dan tetap semangat, itu yang pertama. Yang kedua untuk teman-teman yang tadi yang generasi ke depan, harapannya ini menjadi perhatian serius ya, agar nanti masa depan Anda dan anak keturunan Anda dari sekarang sudah di-planning dengan baik dengan melakukan screening darah pada diri Anda masing-masing. Itu sih. Jadi pada intinya adalah thalassemia itu merupakan kondisi yang diturunkan dari kedua orang tua
Dan itu pencegahannya bisa kita lakukan dengan cara kita mengetahui kondisi diri kita seperti apa gitu ya. Artinya apakah kita memang normal, bukan pembawa sifat. Pembawa sifat itu artinya bukan sifat-sifat yang biasa ya, tapi itu sifat genetik yang fisik ya. Jadi memang harus dengan pemeriksaan laboratorium. Sebaiknya memang generasi muda, apalagi yang belum menikah ya dok ya, sedini mungkin bisa segera memeriksa diri mengenai status dirinya. Kalau statusnya minor itu juga tidak masalah ya dok ya, tidak ada masalah gitu. Itu baik-baik saja, tetap bisa hidup dengan normal, dengan nyaman. Tetapi ada syaratnya pada saat nanti mau melangsungkan pernikahan atau memilih pasangan, itu sebaiknya memilih pasangan dengan kondisi yang normal gitu. Tetapi dari sisi lain ya dok ya, mungkin yang teman-teman yang normal juga tidak kemudian merasa bahwa jangan sampai dapat yang minor itu tidak benar ya dok ya, nggak masalah karena minor itu merupakan individu yang sehat dan tidak ada masalah apapun. Yang kemudian memerlukan pengobatan adalah yang mayor ya dok ya, yang mayor, dan itu yang kemudian perlu untuk dilakukan pengobatan secara rutin gitu. Saat ini memang masih terapinya namanya apa tadi dok? Terapi suportif ya dok ya? Terapi suportif begitu. Dan memang peran serta generasi muda saat ini untuk pencegahan itu sangat penting. Untuk minimal untuk ikut menyebarkan informasi yang benar tentu saja ya dok ya, dan juga bisa untuk mencegah munculnya hoax gitu ketika ada hoax. Ya, terima kasih sekali dokter atas waktunya. Iya, dan terima kasih pula kepada para pendengar yang sudah mendengarkan podcast Kata Anak Jenderal. Selalu ada suara kesehatan dari generasi Sudirman kita hari ini. Saya berharap diskusi ini memberikan wawasan dan informasi yang berguna kepada semuanya mengenai thalassemia. Jangan lupa untuk tetap peduli pada kesehatan diri dan orang terdekat Anda. Terima kasih, sampai jumpa di seri selanjutnya dari Kata Anak Jenderal. Selalu ada suara kesehatan dari generasi Sudirman.